Karena kalau orang tanya siapa idola saya di dalam sepak bola, pasti saya jawab bapak saya sendiri. Seperti itu. Bukan saya? Oh, tidak. Hello guys, welcome to a new season of Mark Talks, where we'll be inviting 23 players in 23 episodes to talk about life on and off the pitch to inspire, educate and motivate the audience. Enjoy. Guys, today we have a special guest, my partner in Timnas, my partner in Persib, midfielder, defender, he can play anywhere, Rahmat Irianto. Thank you. Alright. Terima kasih untuk datang di podcast saya. Seperti saya bilang tadi, saya mau kasih orang jelas kita siapa di luar lapangan saja. Semua tahu Rahmat Irianto ada pemain bola, main di Persebaya, main di Persib, main di Timnas. Tapi siapa adalah Rahmat Irianto di luar lapangan? Kasih tahu. Oke. Saya kasih tahu Iya. sekarang? Iya. Oke. Saya saja. Ke kamu? Iya. Oke. Oke. Ya, saya di luar lapangan, ya orangnya family man. Jadi sebelumnya saya selain sepak bola juga ada kuliah di Surabaya. Sekarang sudah mencapai di S1, mungkin akan melanjutkan di S2. Jadi tujuan di sepak bola kan kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Jadi sekolah itu sangat penting menurut saya. Jadi saya lanjutkan lagi untuk S2, seperti itu. Nice. Kamu sudah mulai dari kecil untuk main bola. Dari mana kamu ambil passion sama sepak bola? Emang dari kecil saya sudah diarahkan oleh orang tua saya, terutama bapak. Ya. Jadi bapak sendiri juga pemain sepak bola. Mungkin dari kecil sudah diarahkan ke sepak bola, akhirnya saya ikutlah ke jenjang itu. Jadi mungkin karena bapak juga saya bisa di sepak bola sampai sekarang ini. Seperti itu. Karena dia? Karena dia. Kalau waktu kamu kecil, papa selalu push kamu untuk main bola atau tidak? Mungkin waktu kecil saya disuruh senang-senang aja untuk bermain bola. Seperti kamu main di posisi manapun bebas. Ya. Setelah itu semakin dewasa saya semakin diarahkan untuk memilih posisi. Jadi posisi mana yang kamu sukai. Seperti itu. Dulu saya striker. Setelah saya menjadi... Saya juga striker. Kamu striker? Dulu. Ya. Jadi dulu saya sempat jadi striker. Juga jadi top skor waktu itu di turnamen kecil di akademi. Lalu saya jadi top skor. Saya dipukul terus sama tim lawan. Bapak mungkin tidak tega dengan saya. Setelah itu saya dipanggil, kamu kayaknya harus di belakang. Kita pukul 8 sekarang. Bagus. Ini awal ya? Ya, journey awal. Journey awal seperti itu. Jadi saya pindah ke belakang. Ya. Akhirnya sampai sekarang. Seperti itu. Terus saya dengarin kamu sudah mulai main di Timnas dari umur 13, 12. How to be consistent from this age until now still Timnas. You know, it's been ini sudah lama sekali. Bagaimana menurut kamu untuk bisa dari tim kecil sampai tim senior? Kenapa saya bisa seperti itu? Karena ada didikan yang sangat keras dari bapak. Oke. Ini sepak bola ini semuanya isi dari kehidupan saya di sepak bola ini karena bapak. Semua berpengaruh karena bapak. Mungkin ibu juga berpengaruh. Hanya dukungan saja dan kasih semangat aja. Kalau bapak, kalau saya setelah latihan saya tidak cuci sepatu, dia buang ke jalan. Iya? Ya, keras sekali.
dia dengan saya. Banyak disiplin. Banyak disiplin. Saya tidur harus jam 9. Saya makan harus sayur dengan nasi. Tapi sekarang sudah lupa ya? Ya sekarang lupa sekali. Saya sekarang makan sagu aci ini bagus sekali ini tadi. Jadi saya dididik keras sekali. Jadi misal pulang sekolah, saya pulang, saya latihan sendiri. Kalau di akademi ada latihan, saya latihan. Kalau tidak ada latihan di akademi, saya latihan sendiri. Sampai sekarang. Oke. Jadi waktu di U13 dulu, saya satu tim dengan Asnawi. Yes. Ya, di situ saya sama Asnawi di Malaysia, tetapi saya gagal di fase grup waktu itu di U13. Gagal apa? Di turnamen itu. Seleksi? Tidak, di event. Oke. Tapi waktu 13, 12, oke, masih muda, banyak passion. Tapi setelah mungkin tahun kamu umur 18, kontrak sudah mulai, di mana masih bisa konsisten untuk, kalau Indonesia banyak talent, banyak pemain muda dengan banyak kualitas. Tapi mungkin dari luar, saya dari luar mungkin beda, saya lihat hidup beda, saya lihat sepak bola beda. Tapi untuk kamu saya sangat apresiasi kamu dari kecil sampai sekarang di timnas. Di mana untuk bisa performance masih terbaik? Waktu itu saya masih ingat kata-kata dari Bapak. Waktu itu saya pulang dari sekolah, saya main PlayStation. Oke. Saya main PlayStation, setelah itu dulu ada BBM. Apa itu? Handphone. Oke. BBM, BlackBerry. Oke, iya. Dia send message ke saya. Oke. Dia bilang, pemain sukses itu latihan bukan karena disuruh, tapi dari keinginannya sendiri. Nah, betul. Dari situ saya ingat-ingat terus sampai sekarang. Jadi bahwa orang sukses itu nggak semuanya harus disuruh, dia dari keinginannya sendiri. Kalau kamu mau sukses, dari dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi bagus sekali lah itu. Ini masih di kepala sampai sekarang? Sampai sekarang. Selalu? Ya, itu yang saya ingat sampai selama ini. Saya lihat banyak pemain di Indonesia setelah mungkin 1 tahun bagus atau mungkin 2-3 pertandingan bagus, man of the match. Setelah itu saya lihat mereka drop. Tidak stabil, tidak konsisten. Tapi untuk kamu, bagaimana kamu handle itu? Yang pressure, yang performance harus selalu stabil kan? Tapi kamu bilang, oke, papa kasih sedikit push ke saya bisa kontrol, saya ingat. Tapi tidak mudah untuk kamu on top, tapi to stay on top. You know what I mean? Ya. Jadi kenapa mungkin menurut Klok saya bisa konsisten sampai sekarang, karena di balik performa saya yang baik itu juga ada koreksi dari Bapak sendiri. Mungkin setelah pertandingan lawan PSIS saya dikoreksi. Mungkin setelah lawan kemarin Rans, saya ditelepon, saya dikoreksi, kamu kurang ini. Jadi seperti ini coach pribadi ya? Ya, kayak coach pribadi lah. Jadi ya saya sangat bersyukur punya Bapak yang sangat care kepada saya. Seperti itu. Jadi Bapak juga pernah bilang kalau banyak pemain itu cepat melejit juga cepat menurun. Betul. Seperti itu. Yes. Jadi kalau kamu main bagus sekali, kamu nggak boleh puas di situ, karena masih banyak pemain yang di belakangmu ini akan menyusul kamu. Seperti itu. Begitu, yes. Bagaimana kamu kontrol emosi sampai sekarang? Saya lihat ada momentum juga tidak kontrol lawan Thailand. Kamu pukul, tapi saya lihat kamu sangat santai, senang, kamu kontrol emosi. Ya, Gimana? mungkin bisa dilihat dari pengalaman waktu itu kita lawan Thailand. Itu ya memang tidak baik, karena saya sudah pusing karena tujuan saya untuk bermain di final. Yes. Karena saya sudah pusing, sudah tidak bisa berpikir, saya lakukan hal itu, buruk sekali. Jadi itu tidak baik, itu bukan saya. Seperti itu. Jadi sebelumnya juga saya tidak seperti itu, karena saya lagi mungkin emosi. Jadi seperti itu. Nice.
You remember this time against Thailand? Oh. Dari background kamu, dari keluarga, hal yang apa mereka selalu kasih ke kamu untuk ingat di hidup? Kalau dari ibu mungkin harus jaga sholatnya. Apa itu? Sholat. Oke. Ya, pray. Yes. Jadi kita nggak boleh lewati sholat 5 waktu karena kan ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi ini tidak boleh lewat seperti itu. Mungkin kalau dari bapak juga sama. Agama itu juga harus didahulukan. Jadi kalau bapak sama ibu ini kalau masalah sholat dia nggak toleransi. Kalau mungkin bapak juga nggak toleransi sama sepak bola seperti itu. Kalau ada hal yang nggak baik di sepak bola pasti dia marah. Kalau ada hal baik pasti dia apresiasi seperti itu. Seperti kamu bilang, bapak sama ibu kasih banyak influence di hidup kamu untuk menjadi pemain sepak bola, disiplin, juga religi. Kamu ada pemain dan juga orang dengan disiplin untuk religi. Ini dari dulu, dari mereka, atau ini juga hal yang kamu belajar, suka, dan juga jaga sendiri? Kenapa saya bisa seperti ini ya? Karena saya bisa mencontoh dari kedua orang tua saya. Karena kalau orang tanya siapa idola saya di dalam sepak bola, pasti saya jawab bapak saya sendiri. Seperti itu. Bukan saya? Oh, tidak. Karena saya diceritakan sama ibu bahwa bapakmu dulu luar biasa kalau main bola. Orang lewat aja takut. Ya. Kalau lewat dari ayah kamu seperti itu. Jadi saya termotivasi untuk melebihi karir saya, melebihi bapak saya seperti itu. Mungkin bapak belum bisa juara dengan timnas, saya bisa juara dengan timnas. Mungkin saat ini saya bisa belum juara dengan di klub. Ya. Mungkin tahun ini kita bisa juara dengan Persib Bandung. Jadi nanti naik satu level dengan bapak saya. Bagus. Bapak kamu selalu pressure untuk juara? Saya sudah, kamu belum. Ya, joking begitu? Ya, dia pasti pressure seperti itu. Bapak sudah juara 2 kali di sini. Kamu kapan? Betul. Ya nanti gitu. Tapi saya sudah juara dengan Indonesia. Kamu belum, saya bilang gitu. Dia juara apa? Dulu AFF. Oh iya. Dulu AFF itu namanya Piala Tiger. Oke. Dulu itu Piala Tiger, hanya runner up terus. Setiap masuk final runner up. Oke. Final runner up. Seperti tidak pernah juara. Kamu atau dia? Dia. Oh dia. Ya, bapak saya. Setiap final runner up. Banyak kali Indonesia selalu begitu. Sebelum makan kita jalan dulu sedikit. Okay. Kamu bisa main biliar? Bisa. Saya tidak. Nggak apa-apa. Tapi coba dulu. Ya kita cobalah. Ayo. I like. Oke, kamu. Saya apa? Bebas ini kamu pukul. Ini nomor satu. Rian, seperti kamu bilang tadi, papa kamu legend. Dia kasih disiplin, dia kasih jadwal seperti apa untuk kamu menjadi pemain. Tapi kamu juga pemain sendiri. Dia punya legacy, kamu masih berjalan jalan kamu sendiri. Di mana berpisah untuk dia sudah di sini, kamu on the way. Bagaimana kamu lihat begitu? Justru itu jadi motivasi saya karena bapak sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Jadi
itu nggak mudah bagi saya karena ada beban tersendiri, karena orang-orang dulu lihatnya Bejo Sugiantoro lebih top pada masanya. Jadi kalau waktu itu saya main di Persebaya, orang bilang bapaknya baja, anaknya aluminium. Jadi juga apa ya, banyak yang bilang kalau saya ini main waktu itu di Persebaya karena bapak saya pada saat itu. Jadi saya keluar dari Persebaya, saya ingin menghilangkan omongan orang-orang bahwa saya bisa bermain tanpa adanya bapak. Saya bisa berdiri sendiri dengan nama saya Rahmat Irianto. Waktu itu juga saya pernah bilang ke orang-orang, jangan panggil saya Bejo, saya Rian, saya bukan Bejo. Seperti itu, walaupun bapak saya pemain bola top, panggil saya Rian, saya bukan Bejo, seperti itu. Jadi saya mau bikin apa ya namanya, mau bikin legacy sendiri, seperti itu. Jadi Bejo, Rian, seperti itu. Mungkin saya juga punya anak namanya Ahmad, dia harus bikin sendiri. Ya, jadi ya walaupun saya anaknya pemain bola, tapi harus berusaha sendiri, gitu. Ini kasih banyak pressure untuk kamu di karir? Waktu awal-awal pasti ya, karena sangat berat melihat karir bapak yang sesukses itu. Jadi saya harus bisa melampauinya, saya harus lebih baik dari bapak. Jadi itu sangat berat, tetapi kalau dijalani dengan baik, dijalani dengan disiplin, dengan wejangan dari orang tua, pasti berjalan dengan baik. Sebelumnya saya juga sudah diberitahu dengan bapak bahwa main bola tidak semudah yang kamu kira. Jadi kamu harus siap-siap dengan kritikan, dengan cacian, itu semua kamu harus siap. Bahwa sepak bola tidak ada belas kasih, no mercy. Jadi kamu harus siap. Sepak bola itu sangat keras kehidupannya. Jadi kamu harus berjuang di sana. Kalau kamu tidak mau dicaci, ya kamu harus bermain bagus. Seperti itu. Kalau kamu main bagus, orang tidak akan mencaci kamu. Seperti itu bapak bilang. Mungkin kalau sosial media, ya mungkin banyaklah orang kritik A, B, C, D seperti itu. Tapi saya hanya lihat dan ya kamu belum tentu tahu sepak bola itu seperti apa gitu. Kamu juga belum tahu kehidupan sepak bola seperti apa. Mereka hanya bicara, tapi saya ngambil pusing. Saya lakukan yang terbaik aja buat karir saya, seperti itu. Saya juga pernah mungkin situasi sangat buruk di sepak bola. Saya pernah menangis, saya pernah luapkan semua. Mungkin saya tidak bicara ke sosial media, mungkin saya bicara dengan keluarga saya. Kalau saya lagi stres, lagi capek, lagi mungkin ya sepak bola pasti ada di situasi seperti itu. Tapi dukungan orang tua itu lagi yang kembali ke kita bahwa ayo kamu ini tidak seburuk itu, bahwa kita itu tahu kemampuanmu itu bukan sejelek itu, kamu bisa lebih dari itu. Jadi banyak sekali dukungan dari orang tua, mungkin dari istri juga seperti itu. Jadi kalau saya lagi down, saya kembali ke mereka, ya seperti itu. Sangat push Ya, saya tidak pergi ke teman, saya tidak pergi curhat dengan teman, saya kembali ke keluarga. Lucu dari kecil saya. Selain sepak bola, kamu sudah tanya, kamu juga ambil bachelor, kamu ke sekolah juga. Kenapa dan di mana kamu bisa jaga waktu selain bola untuk punya aktivitas begitu? Saya pikir bisa lah ya, semua pemain bola bisa sekolah walaupun dia sepak bola, karena waktu saya sekolah, waktu saya kuliah juga ada keringanan pada waktu itu, dikasih kalau kamu latihan ya sudah nggak apa-apa latihan, mungkin kalau kamu setelah latihan kamu harus belajar. Jadi kamu datang ke kampus, kamu belajar dan tidak meninggalkan mata kuliah, seperti itu. Jadi ada tanggung jawab di sepak bola, juga ada tanggung jawab di sekolah, seperti itu.
Jadi saya juga tidak tahu usia saya main bola sampai kapan. Betul. Saya itu kenapa alasan saya melanjutkan sekolah seperti itu. Mungkin saya selesai sepak bola, saya nggak jadi pelatih, saya bisa jadi guru, saya bisa jadi dosen seperti itu. Itu yang saya pikirkan dalam kehidupan saya seperti itu. Kamu suka menjadi dosen? Ya, kalau rezeki saya jadi dosen boleh. Kalau Dosen apa? dosen olahraga tentunya. Saya mungkin ambil di mata kuliah sepak bola seperti itu. Kamu mau menjadi pelatih? Ya, saya ingin mungkin saya bisa adu taktik dengan bapak saya mungkin suatu saat seperti itu. Duet. Kamu juga ikuti untuk master degree? Master. Ya. Master apa? Setelah bachelor? Di Oh sekolah iya. Kamu... Iya. Setelah ini saya akan lanjutkan itu. Jadi itu juga bagian dukungan dari orang tua. Saya disuruh melanjutkan kuliah tersebut, jadi saya lanjut seperti itu. Di sepak bola kita dapat gaji besar, kita punya hidup bagus. Tapi kita mungkin main sampai umur 35, 36, siapapun tahu. Mungkin 30. Dengan gaji begitu, dengan hidup begitu, kamu sudah bilang kamu ke sekolah untuk belajar, untuk hidup setelah bola. Gimana kamu pakai hidup sekarang dan gaji sekarang untuk jaga hidup setelah kamu stop? Ya, dengan gaji sepak bola yang seperti itu kan dibilang banyak, pasti banyak. Tapi saya pasti menyimpan untuk hari tua saya nanti seperti itu. Jadi banyak simpan uang, banyak beli mungkin tanah, mungkin beli rumah untuk persiapan anak kita seperti itu. Jadi banyak yang disiapkan, banyak uang seperti itu. Jadi saya juga mempersiapkan itu buat sekolah nanti. Mungkin saya mau jadi pelatih, saya harus bayar license itu. Kamu masih 2M4 kan? Iya. Tapi gimana kamu sudah punya filosofi begitu? Karena biasa pemain muda ambil gaji besar, langsung mungkin mau bayar ini, mobil, punya lifestyle yang besar. Gimana kamu adaptasi atau punya mindset begitu? Ya mungkin saya bisa seperti ini kembali lagi karena orang tua lagi. Karena orang tua mengajarkan ya kamu punya uang, jangan terlalu bersenang-senang karena kamu nanti juga ada tanggung jawab di masa tua. Karena setelah kamu bertambah usia, gajimu tidak sebesar pada waktu kamu muda. Betul. Seperti itu. Yes. Jadi kamu harus pandai simpan uang seperti itu. Pintar. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang saya punya. Ini untuk audiens, untuk orang yang cinta Irianto, yang suka journey Irianto. Di mana kamu punya message untuk fans, untuk orang yang menonton, untuk anak kecil yang menjadi bola? Yang mana advice Ahmad Irianto? Tentu saya ini sangat senang dengan anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda harus kerja keras. Kalau kamu ingin jadi pemain sepak bola, jangan bergantung sama orang. Kalau saya tidak ingin orang itu berjasa dalam kehidupan saya selain keluarga saya. Jadi saya paling tidak suka bahwa oh iya saya yang paling berjasa karena orang ini, saya paling tidak suka. Jadi saya mau berdiri sendiri dengan kaki saya sendiri. Walaupun orang tua saya pemain sepak bola, saya harus berdiri sendiri. Pada intinya untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kamu pengen sukses, kamu harus raih itu dengan kerja keras. Bahwa masa depan itu tidak mudah. Seperti itu. Thank you, brother. Sama-sama, brother. Thank you for coming. I like your journey. Saya sangat apresiasi babak sama ibu kamu, karena saya juga punya babak sama ibu, kasih motivasi, support yang besar. Saya tidak ada di sini tanpa mereka. Yeah. Dan kelihatan dan dengarin kamu juga. Dan ini hal yang kita punya sama.
Ya. Kita teman di lapangan dan saya mau kasih terima kasih kamu datang ke sini. Ya. Dan semoga audiens belajar dari Pak Guru Ramaterianto.